untuk berdiri sejenak menyambut tamu kita, Sayyid Al-Habib Hasan bin Habib Al-Habsyi dari Kota Palembang. اللهم صل وسلم وبارك على
الميمون بالأصحاب الكريمة والكفار وما من صدر ضربة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموت استقراره وعمله وخروجه وقد غلت الأغيار الأزلية بما غلت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في أسباب الباطرة والأرحام شريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة مشهد لا كالمشهد ونور حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الرجل من هذه الأمور فإن يكفر بهذا الكراس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسرار لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا نعرف الأخلاق عن شهود خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عمل العالمين وبكت رايته في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين يعني تعلق بهذه الأمر الكريمة ولعن التشوق إلى سبع أوصافها العظيمة ولعن الله يرفعه به المتكلم والسامع فيدخلان في الشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين غرب وأنوار هذا الحبيب على أهل السماوات والأرض وما فيهن بالنحيم وأمطر الجود إليه على أهل الوجود النذير وأسماء الملائكة بالتبشير للعالمين النعيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة وشرفنا هذا المصون يا الله كاليوم على الإصغار نورا وأنت كل نور وأنبت الحق حكمه على من أنزل الله عليه النعمة من الله سرهما أن ينظر عند وجهه أمة فليس لجلالها المسؤول وبشرى أنها بهذا الصفات المنظور فحضر بربك سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حول العلم وقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فمن بلغ صبح الكمال من النور العمود ورد الحمد المحمود مضحنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن
semua umatnya yang tetap berpegang teguh kepada keimanan dan keislaman kita, dan semoga di akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita melapangkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara pertama dari rangkaian acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang berbarengan dengan perayaan atau peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2022 yang bertempat di pelataran halaman kantor Lurah Semayang. Segenap jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, bahwa malam hari ini bersama diinisiasi oleh adik-adik kita santri dari Darul Lughah wa Dakwah Pasuruan Jawa Timur yang didukung oleh Bapak Lurah Kelurahan Karang Taruna Kelurahan Semayang. Mengawali acara akan disampaikan sambutan langsung oleh pembina santri yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Zaki Maulana Islam LC. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bini doa harap suara. Jamaah laki doa tapi aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, saya ayuhal muhtaramun dan dari para habaib, para zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para tuan guru, nafsu berzikir Sayyidil Habib Hasan bin Hamid Al-Hafsi mata'an Allah bituli hayatihi syarifah. Kita sama-sama doakan semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam urusan dakwahnya, supaya bisa berjumpa lagi dengan kita. Perjumpaan ini bukan menjadi perjumpaan yang pertama, tapi menjadi perjumpaan yang akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang lain, dan insya Allah kita akan pertemukan perkumpulan seperti ini bersama Tuan Guru Sami dan para ulama kita di sini, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat jemaah pengajian rahimakumullah, mungkin perlu kita sampaikan bahwasanya rangkaian acara pada malam hari ini bukan hanya sekedar kita bersolawat biasa, bukan hanya sekedar kita membaca qasidah-qasidah, bukan hanya kita bersenandung ria saja, tapi rangkaian yang kita baca pada malam hari ini adalah pembacaan kitab Maulid Simtud Durrah, yang mana pembacaan kitab Simtud Durrah ini adalah sama dengan pembacaan kitab-kitab Maulid yang lain yang biasa Tuan Guru Sami adakan di Pulau Lombok. Biasanya Tuan Guru Sami baca niki kitab Barzanji, ada biasa membaca kitab Abdibai, tapi kami malam ini mencoba untuk membaca Maulid Simtud Durrah, yang mana ulama sepakat, semua ulama sepakat kecuali ulama Salafi. Kecuali ulama Wahabi tidak sepakat, berbeda tidak sepakat, ini sepakat nih soal. Semua ulama sepakat bahwasanya setiap pembacaan Maulid Nabi, setiap pembacaan kitab Maulid Nabi, baik itu Barzanji, Simtud Durrah, Dibai, Surahul Anam, dan semua jenis Maulid Nabi, kitab Maulid Nabi, itu pasti bagi Nabi hadir di acara tersebut. Makanya tadi sebelum acara kami, sebelum berdiri tadi kami sampaikan, mohon untuk para jamaah berdiri sejenak karena kita menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ulama sepakat
bahwasanya setiap perayaan, setiap pembacaan kitab Maulid Nabi apapun itu yang menceritakan tentang sejarah hidup baginda Nabi, pasti hadir beliau di acara tersebut. Ada yang ulama mengatakan di setiap pembacaan kitab Abdibah baginda Nabi hadir dari awal acara sampai akhir acara. Ulama lain mengatakan di dalam kitab-kitab yang lain baginda Nabi hadir ketika mahalul qiyam. Itu sebabnya kenapa kita diminta dianjurkan untuk berdiri sejenak tadi. Bukan hanya kita, oh yang ngajak nyara dengan goris saja tuh. Makan bahwa yang ngajak loh, biar ada goris makan dengan tamu, makan dengan tamu. Dan ini yang perlu kita sampaikan. Berdiri ketika kita membaca Asraqal Badru Tola'al Badru Marhaban Ahlan Masalan, apapun jenis qasidahnya, untuk berdiri menyambut kehadiran baginda Nabi. Saat itu baginda Nabi hadir, dianjurkan kita untuk berdiri. Jadi berdirinya dan belum usah bukan hanya karena ngurisan saja. Mohon maaf, banyak kadang kita temukan di acara-acara Maulid Nabi, mereka baca maulid, mereka bahasa berjanji, tapi ketika mahalul qiyam dibaca jangan duduk. Duk, maka dia ngajak dinarapin kategoris. Dia marah ini kira-kira. Kalaupun ada yang kategoris nih, nikmat duduk pembacaan mahalul qiyam, Asraqal Badru, manwah motor selesai duduk toko. Kalau belum selesai kita tutup dengan Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita duduk. Inti dari kita berdiri, inti dari acara tersebut ada di doa terakhir tadi. Ya Allah, ampuni dosa kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini baginda Nabi hadir. Dulu pernah Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bercerita. Yang mukadimah lagu yang perlu dilaksanakan seketika ini, mending soal akan menjadi bumerang nanti, akan menjadi abu-abu. Aku tidak kena dia. Pernah Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah, beliau menceritakan bahwasanya dulu abahnya beliau, ayahanda beliau Al-Habib As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki pernah diundang menghadiri acara Maulid Nabi di salah satu negara. Seperti biasa di acara tersebut sama seperti acara kita pada malam ini. Ada kalanya kita duduk, ada kalanya kita berdiri, ada kalanya duduk kembali. Ketika duduk mereka baca qasidah, mereka baca salawat, mereka baca fasal yang menceritakan sejarah kehidupan baginda Nabi. Ada kalanya mereka berdiri, kemudian setelah berdiri ada kalanya mereka duduk kembali. Akhirnya di dalam acara tersebut ada satu hal yang membuat beliau Niki menarik perhatian beliau. Di tengah-tengah acara ada satu orang yang dari awal dia datang sampai akhir acara dia berdiri nggak mau duduk. Ini ada satu bapak dari awal dia datang acara sampai terakhir acara berakhir, sampai wajib dengan pagi awal-awal dia berdiri tidak mau duduk. Ini bapak ini. Yang lain ada waktunya duduk, ada waktunya berdiri, ada waktunya duduk kembali. Akhirnya setelah acara selesai, para tamu bubar, dipanggil bapak tersebut oleh Syekh Alawi, "Ta'al kesini Pak." Akhir ditanya, "Ikan apa mengajar oleh orang?" Dipanggil. Saya lihat engkau datang di pertama kali, kemudian pulang terakhir kali. Yang aneh engkau ini berdiri dari awal acara sampai akhir acara. Yang harusnya ada kalanya kita duduk, ada kalanya mahalul qiyam, ada kalanya kita berdiri, ada kalanya kita duduk kembali. Engkau saya lihat tadi berdiri dari awal sampai akhir tidak mau duduk. Kenapa? Akhir mau bercerita bapak Niki, meniki ceritanya saya. Lain tiang Niki mau dengar pengajian ini salah sekian ulama yang mengatakan setiap perayaan Maulid Nabi, setiap kitab Maulid Nabi berjanji, Abdibati, Situn Duror, Saraful Anam, Diaul Lami, dan semua jenis kitab Maulid Nabi yang dibacakan, pasti baginda Nabi hadir di acara tersebut. Tidak mungkin tidak. Lagu aku nyadu mau dengar dan cerita tentang bahwasanya baginda Nabi hadir setiap acara Maulid, lebih-lebih ketika mahalul qiyam, ketika berdiri. Semua berdiri, lagu satu kur, dia ngadu, ini lalu baginda Nabi ini hadir. Dia milih ngadu. Sampai suatu hari dia hadir di suatu acara maulid, di tengah-tengah mahalul qiyam dia sedang berdiri, semua orang tersahat membaca marhaban ahlan, disambut baginda Nabi Muhammad SAW datang. Orang ini duduk, yang lain berdiri. Tak lama kemudian tercium aroma yang sangat-sangat wangi. Milik ke samping hambur, dilihat ke kiri kanan, milik ke samping hambur,
dilihat semakin dekat aroma semakin menusuk. Ketika melihat ke belakang, Allah buka hijab dan tabirnya, dia melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di antara tersebut. Kaget dia melihat baginda Nabi hadir, kakinya bergetar ingin berdiri dan tidak bisa sudah. Allah berikan dia cobaan, Allah berikan dia ujian pada saat itu. Dia tidak bisa bergerak dari saat itu melihat baginda Nabi hadir sampai acara bubar dia tidak bisa bergerak. Sampai dia pulang digendong, digotong sampai rumah. Dia sakit berobat ke sana kemari, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Berangkat dia ke dokter tidak bisa, berangkat ke rumah sakit ini, berangkat ke tabib ini, semua jenis pengobatan sudah dia coba, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Lumpuh total pada hari. Gara-gara neknya, sampai akhirnya datang seorang ulama, kemudian ditanya, ya Syekh, saya begini penyakit saya, kira-kira apa obatnya? Kemudian ulama tersebut mengatakan sekek Nabi niki bernazarlah. Dan suruh Nabi bernazar. Jika antara nazar, saya penyanyi kada ini nih. Saya ini kan nazar. Nazar, tersuruh bernazar. Oh, mungkin menuju aku nazar. Dari itu dia bernazar. Nabi nazar ini bu. Nabi nazar ini. Ini janji tiba Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan sesuatu untuk satu hajatnya, andin ya tekabulan hajat niki. Hukum nazar niki andin bayar nazar pertama untuk sebelik, kedua tetap bayar hutang, tetap bayar nazar niki, kedua pasti tulang malu dengan sampai bayar nazar. Sampai terbayar nazar niki Nabi amalan sunnah dan tahu ya bernazar si amalan wajib. Arak dengan bernazar ya Allah, pokoknya kalau lulus dari kondisi Nabi ya bernazar sembahyang 5 waktu. Bangunlah benar. Benar baru. Arak ina pokok bernazar ya Allah, hanya dulu sana jadi tentara yang bernazar puasa Ramadan 30 hari. Dan baru bernazar dengan sesuatu yang sunnah. Ya. Ya. Ya kuat. Sekali dah. Itu dari mukadimah Bayumi itu kan. Sekali jelasan masalah ini. Akhirnya orang ini bernazar. Dari bernazar tersebut dia kakinya mulai bergerak. Mulai kerigit, mulai ngeruin sampai akhirnya dia bergerak. Dari mulai dia bergerak tersebut, mulai dia sembuh tersebut, dia hadir ke acara, setiap acara maulid dan bernazar akan berdiri dari awal acara sampai akhir acara. Jadi ini bukti jelas acara yang belum kami adakan ini, yang belum kami hadirkan ini adalah acara mulia yang dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Zain bin Ibrahim mengatakan, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istazana rabbahu li butuli haflati maulidi. Sungguhnya baginda Nabi pasti hadir di setiap acara peringatan maulid Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi saat dari hajat belum usami di acara niki, insya Allah didengarkan langsung oleh baginda Nabi, disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Hasan bin Hamid Al-Habsyi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-irtibat baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam
على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan para tuan guru, para asatidz, yang sama kita muliakan jajaran kelurahan, camat dan staf-stafnya, yang sama kita muliakan Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa kita sebut para panitia yang telah menyukseskan acara ini, yang telah menertibkan acara ini, yang sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Zaki, sudah berbulan-bulan mereka merencanakan acara ini. Dijelaskan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qurhi dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 bahwasanya man hayya'a, barang siapa yang mempersiapkan, yang menyiapkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyiapkan tempat, baik yang menyiapkan acara, bahkan yang menghidupkan lampu, kata beliau, ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dasar memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barang siapa yang menyiapkan acara maulid yang seperti ini, kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, maka Allah akan bangkitkan dia ketika di hari kiamat kelak dengan golongan yang pertama. Siapa golongan pertama? Mereka adalah para nabi, mereka adalah para syuhada, mereka adalah para ulama, mereka adalah para saleh. Maka kita doakan bersama, semoga orang yang ikut andil di dalam acara ini Allah sukseskan segala apa yang dia inginkan, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan sebagai orang yang kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya kita doakan tuan guru kita, para asatidzah dan yang lain-lainnya, orang tua kita, sesepuh kita, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga digabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah di hari yang notabene menurut orang-orang muda sekarang, menurut kaum modern sekarang, bahwasanya malam Ahad atau yang dikenal oleh orang Indonesia sebagai malam Minggu adalah malam ajang untuk bermaksiat jamaah. Orang yang memiliki pacar jalan dengan pacarnya, orang yang memiliki teman nongkrong dengan teman-temannya. Akan tetapi Allah khususkan kita, Allah berikan beda terhadap kita, Allah berikan satu nikmat terhadap kita di malam yang semua yang kebanyakan umat Nabi Muhammad ghaflah, lalai, mereka bermaksiat. Kita diberikan inayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kumpul di tempat ini. Tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Al-Fakir mau bertanya kepada kalian semua, andai kata di rumah kita listriknya mati, lampunya mati, apa yang kita cari pertama kali? Yang kita cari pertama kali adalah lilin. Yang kita cari pertama kali senter. Yang kita cari pertama kali lampu emergensi. Yang kita cari pertama kali hal-hal yang menjadikan mata kita mampu melihat, yang menjadikan dunia ini mampu terang, menjadikan rumah kita mampu terang. Itu yang pertama kali yang kita cari. Dan kita sekarang hidup di zaman gelap gulita, jauh dari cahaya iman, jauh dari cahaya ilmu. Bahkan kita sekarang hidup di penghujung zaman, dekat dengan kiamat. Banyak orang yang ghaflah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita cari?
yang harusnya kita cari adalah nur, cahaya keimanan, cahaya keilmuan, yaitu cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kali kita cari. Andai kata lampu mati di rumah kita, apakah kita mencari makan? Tidak. Apakah kita mencari harta kita, menghitung uang kita, menghitung mobil kita, menghitung kendaraan kita dan yang lain-lainnya? Tidak. Yang pertama kali kita cari adalah cahaya lampu yang kita cari. Begitu juga kita hidup di zaman saat ini. Kita menyadari kegelapan di zaman saat ini. Kita menyadari betapa tersebarnya maksiat di zaman saat ini. Kita cari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cari Rasulullah. Kita kenal siapa Nabi Muhammad. Kita cari tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Sangat rugi orang yang tidak mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa ahsanun nas khuluqan wa halqan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Dengar perkataan saya, catat baik-baik. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Apa yang sempurna? Khuluqan wa halqan. Baik akhlaknya Nabi Muhammad, begitu juga fisiknya Nabi Muhammad adalah fisik yang paling sempurna. Sehingga wajar sahabatnya, karibnya Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsanu minka lan tara qattu aini wa ajmalu minka lan talid nisa'u. Ya Rasulullah, beliau memuji Nabi Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mata ini memandang melebihi kemuliaan kesempurnaanmu. Tidak ada seorang pun yang melebihi kesempurnaan Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan tidak ada satupun wanita yang mampu melahirkan bayi, yang mampu melahirkan anak melebihi kemuliaan Nabi Muhammad, melebihi kesempurnaan Nabi Muhammad. Rasulullah sempurna fisik ataupun akhlak. Kita ketahui akhlak Nabi Muhammad, kita kaji akhlak. Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah marah. Adapun Nabi Muhammad marah sebabnya karena agama Allah diinjak-injak. Andai kata masalah dirinya, andai kata masalah pribadinya, demi Allah Rasulullah tidak pernah berkata-kata. Bahkan ketika seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad, seorang Yahudi ini ingin menagih hutang kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi balik hal tersebut, dia menagih bukan sesuai janji. Janjinya harusnya 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi. Tetapi dia mempercepat janji tersebut. Dia datang kepada Nabi, menagih hutang kepada Nabi dengan tujuan ingin mengetes kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia datang ke masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tarik sorban Nabi Muhammad, dia tarik baju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga berbekas. Wajah mulia Nabi Muhammad, badan mulia Nabi Muhammad berbekas akibat perbuatan kasar yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah wajah Rasulullah berubah? Tidak. Apakah Rasulullah mengeluarkan kata-kata kotor? Tidak. Beda. Nabi Muhammad senyum, tetap diam, tetap teguh, tetap tabah, tetap seperti beliau. Hingga Sayyidina Umar datang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan aku bunuh orang Yahudi ini. Tidak, wahai Umar, sesungguhnya aku memiliki hutang kepada dia. Akan tetapi sekarang memang belum jatuh tempohnya. Biarkan aku membayar hutang kepada dia. Wahai Umar, andai kata engkau ingin menasihati dia, maka nasihatlah dia untuk menagih hutang di temponya, tepat pada temponya. Dan Umar nasihat juga kepada aku agar membayar hutangku. Itu Nabi Muhammad SAW. Di antara akhlak, kemuliaan, ciri Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW la yahtaj min siddatil ghara wal huzur wa la yahtaj min siddatil ghadab sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak gemetar. Andai kata Rasulullah senang, maka Rasulullah SAW tidak gemetar. Rasulullah biasa saja. Beda dengan kita. Coba kita rasakan. Ketika kita senang, ada sebagian orang mengungkapkan senangnya dengan teriak. Ada sebagian lagi dengan loncat-loncat. Ada sebagian lagi dengan memukul-mukul dan yang lain-lainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW kalau senang
maka Rasulullah SAW tidak bergerak, biasa saja. La yahtaz, tidak sangat berubah begitu seperti kita. Begitu juga ketika Rasulullah SAW sedih, tidak seperti kita. Ketika sedih kita meneteskan air mata, akan tetapi kita seolah-olah berteriak, hati kita merasa hancur. Beda dengan Nabi Muhammad. Beliau pernah menangis, beliau pernah meneteskan air mata ketika anaknya meninggal. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak seperti kita. Tenang, tetap tenang, jiwanya tenang. Ini kesempurnaan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun manusia yang seperti ini. Ketika dia sangat senang, ketika dia sangat sedih, pasti dia berontak. Jiwanya pasti akan berbunga dan memiliki akhlak sifat yang lain. Beda dengan Nabi Muhammad. Tenang, tetap tenang, tegar dengan haibah wibawa yang beliau miliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Nabi Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad yang harusnya kita contoh, yang harusnya kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan mulia hanya dengan akhlak. Memang Allah khususkan, Allah muliakan secara khusus Nabi Muhammad SAW. Tahu? Kalau kita mau mengkaji kemuliaan Nabi Muhammad, maka tidak terhitung. Awal diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jagat raya, sebelum semua makhluk. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah nur, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhu tafarra al-wujuda khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma tagatha. Dari cahaya Nabi Muhammad, dari nur Nabi Muhammad, barulah Allah ciptakan semua makhluk. Bukan hanya manusia, bukan, tapi semua makhluk, kata Habib Ali Al-Habsyi. Tagadam, memang ada sama tagadam. Baik yang telah Allah ciptakan ataupun yang Allah akan ciptakan, semuanya berasal dari nur cahaya Nabi Muhammad. Semua kemuliaan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Mulai ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Nabi Adam bersujud karena di situ Allah takdirkan dia melakukan kesalahan, diterima taubatnya oleh Allah karena Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia menghadapi raja yang sangat boleh, Raja Namrud. Perlu diketahui Raja Namrud. Siapa Raja Namrud? Raja Namrud adalah satu raja yang menguasai seluruh dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 orang yang mampu menguasai semua dunia, yang mampu merajai semua dunia. Di antaranya adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini berhadapan dengan Nabi Ibrahim, seorang jin, seorang raja yang menguasai semua dunia, berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu di antara azab atau cobaan yang ditimpakan oleh Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, dia menghidupkan bara api yang sangat besar, menghidupkan tungku yang sangat besar dengan api yang berkobar. Kemudian dimasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim masuk, tidak sedikit pun api membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sedikit pun api yang berkobar, nyala-nyala hingga berhari-hari, berbulan-bulan membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim mendapat kemuliaan, mendapatkan pakaian yang Allah turunkan langsung dari surga. Tidak ada sedikit pun yang membakar Nabi Ibrahim. Para ulama menjelaskan kenapa sebab diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim di dalam jiwanya terdapat cahaya Nabi Muhammad yang akan kelak pindah ke ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, ceritanya panjang, diselamatkan oleh Allah dengan bahtera yang di situ melanda semua bumi ini, semuanya tenggelam dengan air kecuali Allah selamatkan Nabi Nuh dan anak-anaknya. Karena apa? Karena di dalam Nabi Nuh terkandung cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sebab Nabi Muhammad, semua karena Rasulullah. Kemuliaan yang didapatkan oleh semua makhluk, bukan hanya manusia, didapatkan dari Nabi Muhammad, berasal dari Nabi Muhammad. Semua, bahkan saking luar biasa Nabi Muhammad. Sebelum beliau dilahirkan, beliau dikandung oleh ibunya Sayyidatuna Aminah. Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad tidak seperti bayi yang lain. Sayyidah Aminah mengatakan, aku mengandung, aku tidak mendapatkan keberatan sedikit pun, aku tidak mendapatkan kesusahan sedikit pun. Seolah-olah kata beliau, aku tidak mengandung orang, aku tidak mengandung bayi di dalam perutku. Karena apa? Kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad. Sayyidah Aminah mengatakan, tidak sedikit pun rasa sakit berada di perutku. Tidak aku merasakan berat, tidak aku merasakan seperti manusia yang lain.
ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi, apa kata Habib Ali Al-Hajji? Wa ma min hamilin hamalat fi dhalika al-'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal iman. Tidak ada seorang pun ibu yang mengandung di situ di tahun Rasulullah dikandung, yang melahirkan di tahun Rasulullah SAW dilahirkan, kecuali dia akan melahirkan bayi. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang mengandung di zaman Rasulullah dikandung, kecuali dia pasti akan melahirkan. Kalau kita lihat sekarang, ada orang yang keguguran, ada orang yang mampu melahirkan, ada yang bayinya meninggal, ada yang ibunya meninggal, kecuali di zaman Nabi Muhammad. Kecuali di zaman di tahun Nabi Muhammad dikandung, tidak ada satu pun yang gagal, semuanya lahir berkat Nabi Muhammad, berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan ditambahkan di dalam kitab-kitab syarah yang lain bahwasanya bayi yang lahir di tahun Nabi SAW lahir, manusia yang lahir di tahun Rasulullah SAW lahir, dia menjadi pemimpin kaumnya, dia menjadi pimpinan kaumnya. Berkat apa? Karena tahunnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Rasulullah, ini keagungan Nabi Muhammad, ini baru kemuliaan Rasulullah. Apalagi fisiknya luar biasa. Dijelaskan oleh Hasan As-Sabit bin Thabit tadi. Apa kata dia? Wa ahsanu minka lam talaqat aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mudarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kata beliau, ya Rasulullah, engkau diciptakan dengan jasad, engkau diciptakan dengan fisik, engkau diciptakan dengan raga, seakan-akan engkau memesan raga tersebut, seakan-akan engkau memesan jasad tersebut, seakan-akan Rasulullah memesan badannya sendiri. Saking sempurnanya badan Nabi Muhammad SAW. Mulai kita lihat bagaimana tinggi badannya Nabi Muhammad. Tidak ada satupun sahabat yang mampu menyifati berapa senti tinggi Nabi Muhammad, berapa meter tinggi Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah berjalan dengan pamannya Sayyidina Abbas, Sayyidina Abbas termasuk orang yang paling tinggi. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Sayyidina Abbas saking tingginya menyamai onta. Beliau itu ketika istrinya duduk di atas onta mampu mencium kening istrinya. Saking tingginya Sayyidina Abbas. Namun ketika berjalan dengan Nabi Muhammad, Rasulullah lebih tinggi dari Sayyidina Abbas. Ketika berpisah, Sayyidina Abbas kelihatan jangkung, terlalu tinggi. Namun Nabi Muhammad ketika berpisah dari Sayyidina Abbas kelihatan indah, tetap indah, tegap dan mulia. Ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat yang paling pendek seperti itu juga, Rasulullah lebih tinggi sedikit dari sahabat tersebut. Namun ketika berpisah, dia kelihatan kerdil, kelihatan kecil, tapi Nabi Muhammad tetap kelihatan sempurna, kelihatan tegap, kelihatan di bawahnya. Rasulullah SAW. Mulai dari fisik, bukan hanya fisik, semua yang keluar dari Nabi Muhammad semuanya kemuliaan, semuanya keagungan, semuanya merupakan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang keluar dari Nabi Muhammad kecuali suci. Beda dengan kita. Nabi Muhammad SAW berkeringat, Rasulullah pun berkeringat. Akan tetapi keringatnya Rasulullah SAW wangi, keringat Rasulullah SAW mulia. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Ummu Sulaim ketika Rasulullah tidur siang di rumahnya, saat itu sangat panas sangat menyengat. Rasulullah tidur siang. Ketika Rasulullah tidur siang, Rasulullah meneteskan keringat di wadah keringat tersebut di dalam botol. Ketika Rasulullah terbangun bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau menandai keringatku, wahai Rasulullah? Aku menandai keringatku agar aku jadikan bibit daripada minyak wangi. Keringat Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan ketika Sayyidina Anas bin Malik sudah memiliki usia tua, didatangi oleh para tabi'in. Beliau memiliki sapu tangan. Ketika itu sapu tangannya kotor. Ketika sapu tangannya kotor, kemudian dicuci. Dia memerintahkan budaknya untuk dicuci, dibersihkan. Tahu bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya dengan dibakar di atas api. Akan tetapi sapu tangan tersebut tidak terbakar. Ditanya Sayyidina Anas, luar biasa, kejadian aneh. Sapu tangan dibersihkan dengan dibakar dan tidak terbakar di atas api. Ditanya kenapa? Kemuliaan apa yang kau miliki dari sapu tangan ini? Dikatakan oleh Sayyidina Anas, sesungguhnya sapu tangan ini adalah sapu tangan yang dipakai oleh Rasulullah untuk mengelap keringatnya, yang bersentuhan langsung dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu sapu tangan tersebut tidak mampu dibakar oleh
bagaimana api akhirat? Pasti tidak akan terbakar. Luar biasa kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tertara. Tidak ada satupun para sahabat yang mengagumkan daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak, mulai dari liurnya para sahabat berebutan untuk mendapatkan liur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada seorang sahabat memiliki seorang anak, yang anak ini ketika dia kecil mengalami penyakit koreng, penyakit kulit. Akhirnya anak tersebut dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doakan anakku yang sekarang tertimpa penyakit kulit. Akhirnya didoakan kepada Nabi, diludahin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diludah dan diusap ke semua tubuhnya. Ketika anak tersebut dewasa, istrinya bertanya, anak ini memiliki dua istri. Istrinya bertanya, wahai kakak, wahai suamiku, sesungguhnya engkau sekarang setiap hari dalam keadaan wangi, setiap hari dalam keadaan segar, padahal engkau jarang mandi. Kelihatan segar, kelihatan wangi, kelihatan bersih, kelihatan tampan. Ditanya oleh istrinya, kenapa? Sedangkan kami perempuan kalau tidak berhias, tidak mandi, maka kami akan kumuh. Kata istrinya tadi. Akhirnya dijawab, sesungguhnya wahai istriku, ketika aku kecil, aku mendapatkan penyakit kulit dan ludah Nabi Muhammad SAW diusapkan ke semua tubuhku. Hingga saat ini aku tidak pernah sama sekali merasa bahwasanya tubuhku dalam keadaan bau. Berkat apa? Berkat keringat Nabi Muhammad SAW, berkat liur Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya rugi Sayyidina Habib Abu Bakar Al-Adri bin Ali Masyhur, beliau mengatakan, andai kata kita tidak mencintai Nabi Muhammad, pasti kita mencintai musuh Nabi Muhammad SAW. Andai kata hati kita tidak berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka hati kita bakal berkaitan dengan musuh Nabi Muhammad SAW. Andai kata sifat kita tidak seperti Nabi Muhammad, maka sifat kita bakal seperti musuh Nabi Muhammad SAW. Oke, kita pelajari siapa Rasulullah, bagaimana akhlaknya. Kita pelajari satu persatu tentang Rasulullah, sehingga Rasulullah masuk di dalam jiwa kita, sehingga Rasulullah tertanam di dalam hati kita, dan gerak-gerik kita seperti Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita inginkan. Pak Bu, mohon maaf, maksiat apa yang paling enak di muka bumi ini? Maksiat apa yang paling enak di muka bumi ini? Ketahuilah bersama, ketahuilah bahwasanya semua maksiat yang kita perbuat, semua hal yang berasal dari maksiat yang kita nikmati. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, ketika seorang hamba yang bermaksiat, setiap harinya bermaksiat, nikmat di dalam maksiatnya, lalai di dalam maksiatnya, seorang hamba mujrim, penjahat besar, ketika setiap hari dia mengisi harinya dengan maksiat, di akhirat, ketika di akhirat Allah angkat hamba tersebut, Allah celupkan ke dalam api neraka. Hanya satu celup, hanya satu kali. Kemudian Allah angkat. Allah tanya hamba tersebut, wahai hambaku, apa yang kau rasakan daripada nikmat-nikmat maksiat yang kau perbuat? Ya Allah, aku tidak pernah merasa aku maksiat. Aku lupa nikmat-nikmat maksiat yang pernah aku perbuat. Kenapa? Satu cemplungan, satu celupan di dalam api neraka. Begitu juga sebaliknya, wahai hadirin. Sebaliknya, ketika seorang hamba setiap hari ibadah, setiap hari takbir, setiap hari capek karena ibadah kepada Allah, sholat, zikir, salawat dan yang lain-lainnya, capek, dia berkeringat, dia bermujahadah, dia berusaha untuk taat kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Dia merasakan capek, dia merasakan susah dalam taat kepada Allah. Ketika hari kiamat, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Baru sebentar dimasukkan, Allah tarik lagi. Allah tanya, wahai hambaku, apakah engkau merasakan capek? Apakah engkau merasakan kesal di dalam taat kepadaku? Maka dia menjawab, ya Allah, aku lupa, seakan-akan aku tidak pernah merasakan capek ketika taat kepada engkau. Lupa capek yang dia lakukan di muka bumi ini, lupa kesal yang dia lakukan di muka bumi ini ketika taat kepada Allah. Karena apa? Hanya sejenak di dalam surganya Allah. Dan dia lupa maksiat yang dia lakukan, nikmatnya hanya sejenak di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita memilih, apakah kita mau masuk ke dalam surganya Allah, apakah kita mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada satu pintu untuk kita masuk ke dalam surganya
kecuali Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad. Kita ketahui bersama sebelum Nabi Muhammad diutus, apakah kita mengenal Allah? Kita baca sejarah bagaimana orang kafir tidak mengenal Allah, bagaimana dia menyekutukan Allah, bagaimana mereka melakukan maksiat, perbuatan keji, perbuatan munkar, hingga datang Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah berubah 180 derajat muka bumi ini. Rasulullah berubah semua. Rasulullah berubah orang yang tidak taat kepada Allah, Rasulullah berubah orang yang tidak kenal kepada Allah. Maka di sini, sebab kita tahu Allah, sebab kita kenal Allah adalah Nabi Muhammad. Tidak ada satupun jalan untuk sampai kepada Allah kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Pelajari Nabi Muhammad. Cari tahu dengan asatizah kita, tuan-tuan guru kita. Tanya siapa Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana ajarannya, bagaimana ilmunya. Tanya tentang Nabi Muhammad, sehingga kita digolongkan sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad, sehingga kita digolongkan sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Terakhir sebagai tutup, kita mulai dari sekarang ini kita tanamkan lisan kita basahi lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pak Bu, kunci untuk kita dikenal oleh Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat yang di situ Allah perintahkan untuk menyampaikan sholawat kita. Setiap satu sholawat yang kita lafazkan, maka akan disampaikan kepada Nabi Muhammad, akan disodorkan kepada Nabi Muhammad. Fulan bin fulan ya Rasulullah bersolawat kepadamu satu kali hari ini. Kita bayangkan, andai kata kita 10 kali, andai kata kita 100 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti 100 kali nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad setiap hari. Apakah Rasulullah tidak akan mengenal kita? Pasti Rasulullah akan mengenal kita. Pasti Rasulullah tidak akan melupakan kita andai kata kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Basahi lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Basahi mulai dari sekarang, tanamkan 10 kali, 20 kali, 100 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan selawat kepada Nabi Muhammad. Rugi kalau kita tidak dikenal oleh Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Sangat rugi karena pintu kita menuju Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya, bahkan Imam Al-Haddad menjelaskan di dalam kitabnya Nasaih Al-Dini, apa kata beliau? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan wahidah, sallallahu 'alaihi biha asyra." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada diriku, kita 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, 1 kali, maka Allah akan membalas sholawat kepada dia, maka Allah akan membacakan sholawat kepada dia. Apa arti sholawat kepada Allah? Dari Allah artinya adalah rahmat. Allah akan menaungi, meliputi hati dia dengan rahmat. 10 kali, 1 kali saja kita sholawat, maka akan mendapatkan rahmat 10 kali. Lalu rahmat inilah yang membawa ketenangan di dalam hati, bukan harta, bukan jabatan yang tinggi, bukan hal-hal yang lain, bukan kenikmatan dunia, akan tetapi rahmat Allah yang mampu menenangkan hati kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir kepada Allah, rahmat yang Allah turunkan kepada kita, itulah yang menenangkan hati. Bukan banyak harta. Jangan salah pikir, jangan salah berpikir, jangan salah kita memikirkan satu hal bahwasanya kaya itu menjadikan kita tenang. Tidak. Berapa banyak orang yang al-fakir pernah duduk sendiri, yang hartanya miliaran, jutaan, triliunan dan lain-lain, al-fakir pernah duduk sendiri. Mereka hanya mampu tidur 2 jam setiap harinya. Bayangkan, hartanya miliaran, umurnya puluhan, akan tetapi dia mampu tidur setiap harinya hanya 2 jam. Dan itu pun menggunakan obat tidur. 2 jam menggunakan obat tidur. Kita bahkan di atas ranjang langsung tidur. Ya, makanya kita jangan pernah berpikir bahwasanya harta yang membawa kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketenangan hati, rahmat yang Allah turunkan, rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Bagaimana di antara cara mendapatkan rahmat? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita 1 kali saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah turunkan 10 rahmat. Allah berikan 10 kali ketenangan di dalam hati kita. Bagaimana 100 kali? Bagaimana 1000 kali? Banyak ketenangan. Umur kita terbatas. Hati-hati jangan sampai lalai.
Tidak ada orang belum tentu kita hidup panjang, tidak. Berapa banyak orang yang meninggal waktu muda. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad agar hati kita tenang, agar hidup kita bahagia. Bahkan di dalam Imam Haddad menjelaskan dalam Nasaih Dunia apa kata beliau? Lau sallallahu ala al-abdi marratan tula umrihi lakafahu dzalika syarafan wa karamah. Kata beliau apa? Andai kata Allah membalas sepanjang kita bersalawat seumur hidup, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad setiap hari ribuan kali, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah balas salawat kita hanya dengan satu salawat. Ribuan salawat kita hanya dibalas satu salawat dari Allah. Maka cukup bagi kita untuk mengarungi sepanjang hidup kita dengan satu salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kata Imam Haddad? Lalu bagaimana andai kata itu dibalas oleh Allah 10 kali? Satu salawat dibalas oleh Allah 10 kali. 10 salawat dibalas oleh Allah 100 kali. Lalu bagaimana? Istilah hati kita akan tenang, hidup kita akan tenang. Saya itu perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak mengingat Rasulullah SAW. Perbanyak mengingat Rasulullah SAW. Yuk mari kita bersalawat. Sekarang kita basahi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengingat bermunajat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya angkat suaranya, kita ingat Nabi Muhammad, kita kenal Nabi Muhammad, bersalawat semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan semua angkat suaranya bersalawat ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwasanya satu-satunya manusia yang mampu menyelamatkan kita adalah Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita angkat tangan kita, semoga kita dijadikan sebagai hamba yang kenal kepada Nabi Muhammad SAW, dekat kepada Nabi Muhammad SAW, tahu siapa Nabi Muhammad SAW, mengetahui hak-hak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dicintai Nabi Muhammad SAW, digolongkan sebagai orang yang bangkit bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja bisa Al-Fagir sampaikan. Mungkin terlalu pendek, Al-Fagir mohon maaf. Karena setelah ini mohon maaf sebelumnya, Al-Fagir mungkin langsung pamit dengan ke Mataram, karena sebelumnya Al-Fagir sudah mengadakan janji. Sebelum pertama kali kita janji dengan teman-teman yang di Mataram untuk acara malam ini, akan tetapi Al-Fagir mengutamakan di perayaan ini karena kita melihat semangat daripada anak-anak Dalwa, pemuda-pemuda, santri-santri Dalwa yang ingin mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, yang ingin mengenalkan maulid di bumi peraya ini. Dengan berat hati Al-Fagir hadir di sini, dan Al-Fagir mohon maaf, doakan kami semoga kami dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saya bisa Al-Fagir sampaikan. Berapa dan lebih Al-Fagir mohon maaf, pada Allah Al-Fagir mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.